sikapi masalah sesuai dengan sekedarnya. Jangan terlalu lama terus-terusan memikirkan masalah yang kita jumpai sampai kemudian menghabiskan tenaga, menghabiskan seluruh waktu, energi yang kita miliki disebabkan kita terlalu mencurahkan masalah itu, lalu akhirnya kita luput dari semua kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya pada poin yang keenam ini, sikapi masalah itu sesuai dengan sekedarnya. Berikan waktunya sesuai dengan sekadarnya, berikan porsi energi itu sekadarnya. Makanya ada dua yang harus diperhatikan pada poin yang keenam. Satu, kalau kita mendapati satu masalah, pisahkan apakah itu agama atau dunia. Kalau dunia dibuat ringan. Mobil kita tiba-tiba ditabrak. Kita ngelihat, itu dunia, sudah dibuat ringan. Handphone jatuh, dunia dibuat ringan. Kalau memang semua itu masih beralasan dengan dunia, maka dibuat ringan. Kecuali musibah yang berkaitan tentang kehidupan akhirat. Nah, itu baru membutuhkan seluruh konsentrasi kita supaya musibah tidak menimpa kita pada urusan agama kita. Urusan dunia itu tidak lepas dari rusak. Urusan dunia tidak lepas dari hilang. Urusan dunia tidak lepas dari lapuk. Urusan dunia tidak lepas dari kadaluarsa. Kalau kita paham urusan dunia tidak lepas dari rusak, lapuk, kadaluarsa, berarti kita akan memberikan ruang pada kita untuk memaklumi. Kadang-kadang yang aneh, berapa banyak orang tua marah besar ketika mobilnya ditabrak, tapi terkadang tidak marah besar ketika anaknya itu disentuh sama laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini kan bingung. Urusan dunia dibuat berat, urusan akhirat dibuat ringan. Padahal ini sesuatu yang salah. Makanya pastikan bahwasanya kalau kita memiliki urusan itu jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu terus-terusan memikirkan masalah yang kita jumpai. Pastikan setiap masalah yang kita jumpai itu diberikan kadar waktu yang sekedarnya saja. Saya ambilkan contoh, itu yang pertama, pisahkan apakah itu dunia atau urusan akhirat. Kalau urusan dunia dibuat gampang. Yang kedua, jangan terus dipikir terus. Kadang-kadang kita harus memikirkan yang lainnya. Kadang-kadang kita harus memberikan waktunya sekedarnya, lalu menyibukkan dalam perkara-perkara yang lainnya. Ada masalah kita dengan anak, mungkin kita sibuk dengan perkara ibadah yang lainnya, supaya pikiran kita tidak hanya tertuju kepada masalah tersebut. Semakin lama memikirkan, semakin akan begitu berat kita rasakan. Saya ambilkan contoh. Saya ini pegang tumbler Syamila. Kalau ini ada isinya, ini misalkan 400 mili ya, misalkan. Saya pegang 1 jam, saya mampu memegangnya. Ya 1 jam. Kalau saya memegangnya 3 jam, mungkin sudah mulai gemetar. Kalau saya memegangnya 1 hari, mungkin tumbler ini akan jatuh. Kenapa? Padahal tumblernya beratnya sama, isinya juga sama, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Kenapa kalau 1 jam kita mampu memegangnya, tapi kalau 1 hari kita tidak mampu memegangnya? Karena kita kekuatannya betul-betul terkuras kepada tumbler ini kalau kita memberikan waktu memegangnya selama 1 hari. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Pelajaran yang kita dapatkan, pelajaran yang kita peroleh, berapa banyak di antara kita manusia masalah itu menjadi berat karena kita terus-terusan memikirkan itu. Sama dengan kita ketika membelenggang tumbler terlalu lama, 1 hari, tidak kuat tangan kita. Kalau ada masalah yang datang menyapa setiap hati di antara manusia, maka pastikan kadar masalah itu berapa persen, supaya kita bisa memberikannya itu hanya beberapa persen sesuai dengan kadar masalah itu. Tapi kalau kita kemudian mendapati satu masalah, terlalu lama kita pikir, pagi, siang, sore kita pikir terus. Lama-lama organ tubuh kita yang dalam akan kelelahan. Pikiran kita akan keletihan. Saya itu senang sama salah satu filsafat Jawa. Salah satu filsafat Jawa itu ada sebuah kata-kata, kriwikan dadi grojokan. Kriwikan dadi grojokan itu dari gemericik menjadi deras. Banyak masalah itu sebenarnya kecil, tapi menjadi gede. Kenapa bisa menjadi besar? Karena salah satunya kita itu menyikapinya itu terlalu berlebih-lebihan. Kalau bahasa anak muda hari ini terlalu lebay. Sehingga ketika masalah itu kita lama memikirkannya,
akhirnya menjadikan masalah itu bertambah berat. Dan inilah yang harusnya kita hindari. Mari kita belajar memiliki timer pada hati kita. Timer itu untuk memberikan waktu sesuai dengan masalah yang kita jumpai, sesuai dengan kadarnya dan tidak berlebihan. Karena sesuatu yang sifatnya terus kita pikirkan, justru masalah itu yang asalnya ringan menjadi berat. Bukan karena masalahnya menjadi berat, tapi karena terlalu lama kita memikirkannya.